Selamat pagi berkah dalam anak-anak. Selamat pagi berkah dalam Pak Fahri. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Sehat. Sehat, bagus. Nah, sudah sarapan? Belum. Ada yang belum ya? Siapa yang belum sarapan ini? Banyak Felicia, Catherine belum sarapan. Nanti habis pembelajarannya kalian sarapan dulu ya, baru mengerjakan tugas. Nah, sudah mempersiapkan buku pelajarannya semua ya? Nah, nanti kalau misalnya pembelajaran Zoom ini selesai tapi materi penyampaian materi belum selesai, nanti kalian masuk lagi ya. Masuk lagi ke link tadi. Ini akan dilanjutkan pembelajarannya kalau misalnya materinya belum selesai. Itu ya anak-anak. Nah, sekarang kita mulai pembelajarannya. Di mute semua ya. Dan ingat, gak ada yang coret-coret. Gak ada yang coret-coret. Ya, pembelajaran kita kali ini yaitu tema 3, subtema 1. Tema 3, subtema 1. Tema 3 itu tentang benda di sekitarku. Tema 3 itu kita akan mempelajari tentang benda di sekitarku. Untuk subtema 1-nya, nih, aneka benda di sekitarku. Nah, beberapa hal kalian sudah mempelajari hal tentang aneka benda ya. Yang digunakan. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajarannya. Yang pertama itu adalah PPKN. Apa saja ya yang kita pelajari pada pembelajaran PPKN ini? Hal yang kita pelajari pada pembelajaran PPKN. Di antaranya, kita telah mempelajari tentang bunyi sila keempat Pancasila. Tahu ya, harus hafal ya bunyi sila keempat Pancasila. Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini bunyinya. Lalu lambangnya adalah kepala banteng. Ini lambang sila keempat Pancasila. Lalu, apa ya makna sila keempat Pancasila itu? Kenapa harus kepala banteng lambang sila keempat Pancasila tersebut? Ini makna dari kepala banteng. Nah, banteng itu merupakan hewan yang suka berkumpul. Nah, seperti musyawarah yang mencerminkan orang-orang berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Nah, mendiskusikan sesuatu. Oleh karena itu, kepala banteng digunakan sebagai lambang sila keempat Pancasila. Ini banteng yang suka berkumpul, seperti orang yang bermusyawarah, berkumpul. Ya, makanya digunakan kepala banteng. Lalu contoh perilaku yang sesuai sila keempat Pancasila itu apa saja? Nih, antaranya menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Lalu tidak memaksakan pendapat kepada teman, misalnya saat musyawarah di sekolah. Kalian tidak boleh memaksakan pendapat kalian kepada teman, harus mengikuti kalian, tidak boleh seperti itu.
biarkan teman kalian memiliki pendapat sendiri. Lalu, menghargai pendapat teman saat musyawarah. Nah, ini saat musyawarah kalian harus menghargai pendapat teman. Tidak boleh menertawakan pendapatnya, tidak boleh mengejek pendapatnya. Harus dihargai karena setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Lalu, ini pengertian musyawarah. Nah, makanya yang terkait dengan musyawarah itu merupakan perilaku sesuai sila keempat Pancasila. Lalu apa itu musyawarah? Musyawarah merupakan kegiatan atau usaha bersama untuk memecahkan persoalan dan menyelesaikan masalah. Ini ya, arti dari musyawarah. Kegiatan yang dilakukan bersama atau usaha bersama untuk menyelesaikan suatu masalah. Bila ada masalah itu diselesaikan dengan musyawarah. Ini tujuan dari musyawarah. Nah, tujuan musyawarah itu untuk mencapai keputusan dan persetujuan bersama. Nah, atau yang disebut dengan mufakat, agar mencapai mufakat, keputusan bersama. Itu ya, tujuan dari musyawarah. Lalu, apa saja manfaat musyawarah itu? Nah, ini ada beberapa manfaat musyawarah. Melatih untuk mengemukakan pendapat. Nah, tujuan manfaatnya itu kalian menjadi terlatih untuk mengemukakan pendapat. Lalu, menyatukan pendapat yang berbeda. Nah, dari perbedaan-perbedaan pendapat itu nanti akan menemukan pendapat satu untuk semuanya, ya, mendapatkan kesepakatan bersama. Lalu, keputusan yang dihasilkan dari musyawarah mempunyai nilai keadilan. Nah, ini keputusan itu harus bersifat adil, ya. Tidak boleh memberatkan satu pihak, harus semua setuju. Itu ya, di musyawarah. Lalu, masalah dapat segera terpecahkan. Nah, itu nanti bila ada masalah segera terpecahkan. Lalu, mempererat tali persaudaraan antar anggota musyawarah. Nah, ini mempererat tali persaudaraan menjadi semakin rukun, semakin bersatu nanti ya. Itu manfaatnya. Lalu, perilaku sesuai sila keempat Pancasila juga harus diterapkan di rumah. Nah, kalian juga harus menerapkan perilaku sesuai sila keempat Pancasila di rumah bersama anggota keluarga kalian. Itu ya. Apa saja contoh perilakunya? Sekarang bisa kita lihat. Menyampaikan pendapat dengan sopan. Nah, kalian harus menyampaikan pendapat kalian dengan sopan, biar didengarkan oleh anggota keluarga yang lain. Ya, kalian harus memiliki sikap menghormati dan menghargai orang yang lebih tua atau orang lain. Ya, makanya harus dengan sopan. Lalu, mendengarkan pendapat anggota keluarga saat musyawarah. Nah, misalnya saat musyawarah ada anggota keluarga yang lain menyampaikan pendapat. Tugas kalian harus mendengarkan pendapatnya. Itu. Lalu apa lagi? Nah, ini tidak menyela saat anggota keluarga menyampaikan pendapat. Nah, bila ada anggota keluarga lain yang menyampaikan pendapat,
kalian harus mendengarkan sampai anggota keluarga tersebut selesai menyampaikan pendapat. Tidak boleh dipotong, itu ya. Lalu melaksanakan hasil musyawarah dengan tanggung jawab. Nah, setelah musyawarah menemukan mufakat, itu nanti harus dilaksanakan dengan tanggung jawab. Itu ya, Nana. Lalu itu tadi di rumah. Sekarang yang di sekolah. Apa saja perilaku sesuai sila keempat Pancasila di sekolah. Nah, ini karena kalian belum masuk sekolah, jadi belum bisa mempraktekkan perilaku sesuai sila keempat Pancasila di sekolah ya. Nanti kalau sudah sekolah kita bisa praktekkan nanti. Apa saja ya perilaku sesuai sila keempat Pancasila di sekolah? Nih, musyawarah memilih ketua kelas. Nah, ini contoh perilaku sesuai sila keempat Pancasila di sekolah, itu musyawarah memilih ketua kelas. Lalu musyawarah menentukan jadwal piket. Ini jadwal piket perlu dimusyawarahkan juga. Musyawarah membagi tugas kelompok. Misalnya kalau ada tugas kelompok dari guru, nanti kalian membagi tugasnya secara musyawarah supaya adil nanti membagi tugasnya ya. Dilakukan dengan musyawarah, nanti membagi tugasnya bisa sesuai kemampuan. Lalu musyawarah menentukan petugas upacara sekolah. Nah, ini nanti kalau di SDK Santa Maria itu petugas upacaranya mulai kelas 5. Nanti kelas 5 kalian akan musyawarah menentukan siapa saja petugas upacara. Lalu saling menghargai pendapat teman. Ini sangat penting. Kalian harus menghargai pendapat teman yang berbeda. Itu ya, harus menghargai. Lalu perilaku sesuai sila keempat Pancasila saat musyawarah. Nah, ini saat musyawarah pun kalian harus menerapkan perilaku sesuai sila keempat Pancasila. Apa saja ya perilaku sesuai sila keempat Pancasila saat musyawarah? Ini berikut contohnya. Peserta musyawarah harus melaksanakan musyawarah dengan tertib. Nah, ini harus tertib. Saat mengikuti musyawarah itu harus tertib. Tidak boleh rame sendiri nanti. Harus tertib, mendengarkan dengan baik. Misalnya kalau ada yang memberikan pendapat, memberikan penjelasan. Lalu saat orang lain menyampaikan pendapat, saat orang lain menyampaikan pendapat, kita sebaiknya mendengarkan dan menghargai pendapatnya. Kalau ada yang menyampaikan pendapat, dengarkan dengan baik, lalu menghargai pendapatnya. Jangan malah ditertawakan pendapatnya, atau malah diejek karena berbeda pendapat dengan kita. Tidak boleh seperti itu ya, harus menghargai. Lalu tidak boleh memaksakan pendapat kepada orang lain. Tidak boleh memaksakan pendapat. Harus menghargai pendapat. Kalau ada pendapat yang berbeda, itu kalian tidak boleh memusuhi teman kalian yang memiliki pendapat berbeda. Harus tetap rukun. Gitu ya. Lalu setiap peserta musyawarah memiliki kewajiban dan hak bermusyawarah. Nah, kewajiban itu segala sesuatu yang harus kalian lakukan, itu kewajiban. Kalau hak, segala sesuatu yang semestinya kalian terima. Tuh,
hak ya. Kalau kewajiban harus dilakukan. Kalau hak yang semestinya kalian terima, itu ya perbedaan hak dan kewajiban. Lalu apa saja kewajiban dan hak saat musyawarah? Kewajiban saat musyawarah. Ini kewajiban yang harus dilakukan saat musyawarah. Mengikuti musyawarah dengan tertib. Harus tertib kalian mengikuti musyawarah tersebut. Lalu mendengarkan pendapat peserta lain. Ini kewajiban juga masuk ke dalam kewajiban. Melaksanakan keputusan musyawarah dengan tanggung jawab. Nah, ini juga termasuk kewajiban. Kalau sudah diputuskan hasil musyawarahnya, semua harus melaksanakan dengan tanggung jawab. Karena itu merupakan keputusan bersama atau mufakat. Lalu apa saja hak saat musyawarah? Hak peserta musyawarah. Berikut hak peserta musyawarah. Mengikuti musyawarah. Nah, ini semua peserta memiliki hak untuk mengikuti musyawarah. Lalu mengemukakan pendapat. Peserta musyawarah itu memiliki hak untuk memberikan pendapatnya. Tuh, mengemukakan pendapat, memberikan pendapatnya. Lalu didengarkan pendapatnya saat musyawarah. Ini juga merupakan hak peserta musyawarah. Ya, didengarkan pendapatnya. Setelah kalian melakukan kewajiban, nanti kalian akan mendapatkan hak-hak kalian ini. Itu ya, untuk pembelajaran PPKN-nya semua berhubungan dengan musyawarah. Musyawarah itu sesuai sila keberapa tadi? Ingat semua ya, sesuai sila keempat Pancasila. Ingat yang ada hubungannya dengan musyawarah atau melaksanakan hasil musyawarah itu merupakan perilaku sesuai sila keempat Pancasila. Dan ingat, kalian harus hafal Pancasila dan juga lambang-lambang sila Pancasila tersebut. Lalu sekarang pembelajaran bahasa Indonesia. Apa saja yang kita pelajari pada tema 3 subtema 1 ini, mata pelajaran bahasa Indonesia ini ya. Ya, kita mempelajari tentang benda. Masih ingat benda itu apa? Ya, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Ini massa ini bisa ditimbang ya nanti. Ini contoh benda: meja, kursi, lemari, pensil, rak itu termasuk benda, dan masih banyak lagi contoh-contoh benda lainnya. Itu ya, ini contoh benda. Lalu selain benda ada juga yang bukan benda. Apa saja yang bukan benda itu? Ini suara, cahaya, dan panas tidak termasuk benda karena tidak menempati ruang dan tidak memiliki massa, tidak bisa ditimbang nanti. Contohnya suara, misalnya saat berbicara ini mengeluarkan suara. Nah, suara itu bukan benda. Lalu misalnya kalian menghidupkan senter, minyak senter ya di rumah ya, dihidupkan, dinyalakan, itu mengeluarkan cahaya. Cahayanya itu bukan benda, tapi senternya termasuk benda atau tidak? Ya, termasuk benda kalau senternya. Kalau cahayanya itu bukan benda. Lalu panas. Nah, kalian kalau berada di dekat api unggun akan merasakan panas. Nah, panas itu bukan benda ya, bukan benda panas itu. Tapi kalau kayunya itu termasuk benda. Panasnya yang bukan benda. Nih, karena
Kenapa bukan benda? Karena tidak menempati ruang dan tidak memiliki massa atau tidak dapat ditimbang. Nah itu Melvi punya cahaya senternya itu bukan benda ya cahayanya, tapi kalau senternya itu benda. Lalu kelebihan dan kekurangan bahan-bahan membuat benda. Nah tugas kalian kemarin juga sudah ya, menyebutkan benda-benda di sekitar rumah kalian, di rumah kalian, lalu menyebutkan bahannya dan juga kegunaannya. Nah ini kelebihan dan kekurangan bahan-bahan membuat benda. Pertama itu ada kayu. Tahu kayu ya? Nah ini kayu, kelebihan kayu itu antara lain kuat, keras, mudah dibentuk. Nah ini kayu itu kan kuat, keras, dan juga mudah dibentuk. Makanya kayu itu bisa digunakan untuk ukir-ukiran, karena mudah dibentuk. Lalu kekurangannya apa? Kekurangan bahan kayu ini ya, kekurangannya antara lain mudah terbakar. Kayu itu kan mudah terbakar ya. Lalu mudah dimakan rayap. Nah ini mudah dimakan rayap kayunya. Lalu mudah lapuk. Nah ini mudah lapuk atau mudah kropos dia. Lalu apa yang dibuat dari kayu? Nah misalnya papan tulis. Nah papan tulis ini terbuat dari kayu. Papan tulis yang ada di sekolah atau kalian memiliki papan tulis di rumah itu terbuat dari kayu. Nah, kegunaannya adalah tempat untuk menulis. Ini ya, papan, tempat untuk menulis. Selain papan, juga ada banyak lagi benda-benda yang terbuat dari kayu. Misalnya meja, kursi, lemari, rak. Misalnya yang terbuat dari kayu, pintu, dan juga memiliki kegunaannya masing-masing. Lalu ada lagi bahan logam. Nah ini logam. Nah, kelebihan bahan logam ini adalah kuat, keras, tidak mudah dimakan rayap atau serangga lain, tidak mudah lapuk. Nah ini ya kelebihan dari bahan logam. Lalu kekurangannya apa? Mudah berkarat. Nah, kalau misalnya besi-besi seperti itu ya, itu termasuk logam. Itu mudah berkarat. Lalu apa saja contoh barang yang terbuat dari logam? Misalnya sendok. Ini kegunaannya untuk mengambil makanan. Ini kegunaannya. Selain sendok juga masih banyak lagi benda-benda yang terbuat dari logam dan tentunya memiliki kegunaan masing-masing, itu ya. Misalnya garpu juga termasuk benda terbuat dari logam. Panci, nah, seperti itu. Pagar rumah kalian juga ada yang terbuat dari logam. Lalu plastik. Nah, bahan lainnya adalah plastik. Apa saja kelebihan dari plastik? Berikut kelebihannya: kuat, ringan, tidak mudah dimakan rayap atau serangga lain, tidak mudah lapuk. Nah, ini contoh kelebihan dari bahan plastik. Lalu apa kekurangannya? Kekurangannya adalah mudah terbakar. Nah, plastik itu mudah terbakar ya. Itu kekurangan dari bahan yang terbuat dari plastik. Lalu apa saja contoh benda yang terbuat dari plastik? Nah, contoh bendanya itu adalah tempat sampah. Nah ya, melihat tempat sampah yang terbuat dari plastik ya. Itu contohnya. Lalu kegunaannya apa? Kegunaannya untuk menampung sampah. Misalnya ini masih banyak lagi benda-benda yang terbuat dari plastik. Misalnya gelas plastik, piring plastik,
itu terbuat dari plastik. Nah, plastik ini sebisa mungkin kalian mengurangi penggunaan plastik, seperti tas plastik itu ya, saat berbelanja itu kresek. Nah, itu sebisa mungkin kurangi penggunaannya. Kalau misalnya saat berbelanja nanti bawa tas sendiri. Karena apa? Karena plastik itu sangat sulit untuk terurai. Nah, sangat sulit untuk terurai plastik itu. Membutuhkan waktu yang sangat lama. Kalau tidak bisa terurai nanti bisa mencemari lingkungan seperti tanah dan air. Kemarin juga sudah mempelajari ada 3 cara untuk menanggulangi plastik. Nah, ada 3 cara itu, 3R: reduce, reuse, dan recycle. Nanti kalian bisa pelajari lagi ya. Lalu bahan kaca. Nah, ada lagi bahan kaca. Kelebihan bahan kaca itu adalah keras dan tidak menyerap air. Lalu kekurangannya apa? Kekurangannya mudah pecah. Ini kalau kaca itu mudah pecah, jatuh bisa pecah, bisa langsung pecah ya. Barang yang dibuat misalnya vas bunga. Nih, vas bunga. Kegunaannya apa? Tempat menaruh bunga. Ini terbuat dari kaca. Dan masih banyak lagi benda yang terbuat dari kaca, misalnya piring kaca, gelas kaca, cermin. Beberapa contoh benda yang terbuat dari kaca. Lalu kertas. Nah, ini bahan kertas. Apa saja kelebihan bahan kertas? Kelebihan bahan kertas itu adalah ringan, dapat menyerap tinta. Nih, mudah menyerap tinta dia. Dan mudah dilipat dan dibentuk. Ini kelebihan dari bahan kertas. Lalu kekurangannya apa? Mudah basah. Ini kekurangannya mudah basah, mudah terbakar, mudah kotor, dan mudah robek. Kekurangan dari bahan kertas. Misalnya benda yang terbuat dari kertas itu adalah buku. Buku itu kegunaannya untuk menulis. Untuk menulis. Kegunaan buku untuk menulis. Dan masih banyak lagi benda yang terbuat dari kertas, misalnya kardus. Kardus itu tempat barang ya, digunakan untuk tempat barang pecah belah misalnya. Lalu ada lagi tisu, itu terbuat dari kertas. Lalu ada bahan karet. Nah, ini karet. Kelebihannya itu adalah, kelebihan bahan karet itu lentur, kuat, tidak menyerap air. Kalau kekurangannya mudah terbakar dan tidak tahan lama. Tidak tahan lama kalau karet itu. Misalnya barang yang dibuat itu adalah balon. Nah, ini balon. Kegunaan balon itu apa? Untuk bermain. Selain itu juga untuk hiasan bisa ya balon ya. Saat ulang tahun itu misalnya untuk hiasan ulang tahun. Ini ya contohnya. Dan masih banyak lagi yang terbuat dari karet, misalnya penghapus itu terbuat dari karet. Lalu ban motor, ban mobil itu terbuat dari karet. Itu ya untuk bahasa Indonesianya. Sekarang untuk matematikanya, apa saja yang kita pelajari pada pembelajaran matematikanya ya. Pada pembelajaran matematika tema 3 subtema 1 ini kita mempelajari tentang alat ukur dan satuan ukur panjang. Nah, alat ukur panjang baku kemarin sudah dipelajari contoh-contoh alat ukur panjang baku. Alat ukur panjang baku itu adalah alat ukur yang satuannya menggunakan satuan panjang baku. Itu ya, alat ukur panjang baku itu adalah alat ukur yang menggunakan satuan panjang baku. Apa saja contoh alat ukur panjang baku? Ini contohnya penggaris atau mistar. Nah, penggaris atau mistar, bukan mister ya, mistar. Penggaris atau mistar yang sering kalian gunakan.
Itu ada pita meter. Nah, pita meter itu seperti apa? Nah, seperti ini. Pita meter ini sering dijumpai di mana? Ya, sering dijumpai di tukang jahit. Nah, di penjahit sering dijumpai pita meter. Lalu ada roll meter. Roll meter ini sering dijumpai di mana? Nah, tukang kayu ini. Orang yang membuat mebel, membuat kursi itu biasanya memiliki roll meter. Lalu ada jangka sorong. Ini jangka sorong. Jangka sorong ini biasanya digunakan untuk mengukur diameter lingkaran yang kecil ya. Lingkaran yang kecil ini digunakan jangka sorong. Bukan jangka surung ya, jangka sorong. Lalu ada satuan ukur panjang baku. Apa saja satuan ukur panjang baku itu? Nah, ada banyak contoh satuan ukur panjang baku. Bisa dilihat pada tangga satuan panjang baku. Ini semua satuan panjang baku ini ya. Ada km. Km itu adalah kilometer. Ada hm, hektometer. Dam itu dekameter. M, meter. dm, desimeter. cm, nih tadi sudah sampai sini ya. Aku ulangi lagi. Ini merupakan satuan ukur panjang, semuanya ini merupakan satuan ukur panjang. Satuan ukur panjang baku. Ini ya. Satuan ukur panjang baku itu ada km, kilometer. hm, hektometer. Dam, dekameter. m, meter. dm, desimeter. cm, sentimeter. Dan mm itu milimeter. Nah, kalian harus hafal ini semua dan juga hafal urutannya. Ya, harus urut dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Itu harus urut ya. Harus urut. Kalau sudah urut nanti untuk menghitungnya kalian menjadi lebih mudah nanti untuk menentukan persamaannya. Di sini ada tulisan turun satu tingkat atau tangga itu dikali 10. Nah, misalnya dari km. Nah, dari km ke hm misalnya itu turun satu tingkat. Nah, berarti misalnya 1 km berapa hm? Berarti kali 10. 1 kali 10 sama dengan 10, berarti 1 km sama dengan 10 hm. Seperti itu. Kalau misalnya dari km ke dam, nih ke dam itu turun berapa tingkat? 1, 2. Nah, turun 2 tingkat. Berarti dari km ke hm kali 10, dari hm ke dam itu kali 10. Nah, berarti 1 km sama dengan 1 kali 10 kali 10. Nah, atau 1 kali 100. Seperti itu ya. Begitu juga seterusnya. Berapa kali turun dia? Nanti kali 10 kali 10 kali 10 terus. Itu kalau turun. Sekarang kalau naik. Nah, kalau naik itu kebalikannya. Dibagi. Misalnya dari cm, dari sentimeter ke dm, ke desimeter ini ya. Itu naik 1 tingkat. Kalau naik 1 tingkat dibagi 10. Misalnya 10 cm sama dengan berapa dm? Oh, naik dibagi 10 berarti 10 cm sama dengan 1 dm. 100 cm misalnya berapa m? Nah, ini naik 2 tingkat. Berarti dibagi 10 dibagi 10 atau langsung dibagi 100. Itu kalau 100 cm sama dengan 1 m. 1
1 meter, bukan 1 miliar ya, 1 meter. Itu untuk satuan panjang. Ini semua satuan panjang baku. Nah, satuan panjang baku itu merupakan satuan panjang yang hasilnya itu pasti sama, walaupun mengukurnya menggunakan alat ukur berbeda. Nah, 10 cm di penggaris sama dengan 10 cm pada roll meter misalnya, seperti itu. Ya, satuan ukur panjang baku. Kalau satuan ukur panjang yang tak baku atau tidak baku itu contohnya jengkal, itu tak baku. Depa, langkah, itu satuan ukur tak baku. Lalu sekarang kita lanjutkan mengubah satuan cm menjadi satuan m. Nah, dari cm ke m, dari cm ke meter, dan dari cm ke meter dan cm nih ya. Lalu mengubah satuan meter dan cm menjadi cm. Contohnya, nah ini 230 cm. Ini akan diubah ke dalam bentuk meter dan centimeter. Pertama itu diuraikan. Nah, seperti ini, diuraikan dulu. 230 itu sama dengan 200 cm ditambah 30 cm. Nah, setelah itu kita mengetahui 200 cm itu berapa m? Betul, 2m tambah 30 cm sama dengan 2m 30 cm. Seperti ini ya nanti bentuknya dalam meter dan sentimeter. Lalu mengubah yang dari meter dan sentimeter, kebalikannya sekarang, meter sentimeter dijadikan sentimeter saja. Misalnya 3 meter 5 sentimeter. Nih, diuraikan dulu. 3m 3 meter ditambah 5 cm. Nah, 5 cm. Baru yang m ini dijadikan cm. Nah, 3m itu berapa cm ya? Betul, 300 cm. 5-nya ini sudah cm, jadi tidak usah diubah lagi. Lalu dijumlahkan. 300 cm ditambah 5 cm. Nah, sama dengan 305 cm. Itu ya. Untuk mengubahnya. Tadi Pak Oki juga sudah mengirimkan tugas. Nah, kalau disuruh merubah dengan caranya itu ya seperti ini. Ya, nanti harus ada cara seperti ini dalam mengerjakan tugasnya. Kalau langsung jawabannya saja, Pak Oki salahkan. Harus menggunakan cara. Ini sangat penting, cara itu sangat penting untuk melatih kalian tahu bagaimana cara mendapatkan hasilnya ini. Itu yang penting ya. Makanya harus ada cara. Juga ada soal cerita. Kalau soal cerita itu seperti biasa, harus jawab jadi. Jawab itu caranya seperti ini. Jadi itu untuk kesimpulannya. Nah, itu ya. Kesimpulannya. Nanti kalian akan terlatih untuk menyelesaikan masalah-masalah nanti ya yang terkait dengan matematika. Itu ya anak-anak untuk tugasnya. Nah, nanti caranya itu harus seperti ini nanti. Kecuali yang persamaan itu tinggal tulis saja misalnya 1 cm sama dengan berapa m. 1 m sama dengan berapa cm misalnya seperti itu. Dengan 100 cm itu langsung saja, nggak perlu ada cara seperti ini ya. Yang nomor 1 dan nomor 2 itu harus pakai cara. Yang nomor 4 dan nomor 5 itu jawab jadi. Nah, itu untuk tugasnya ya. Lalu sekarang kita lanjutkan SBDP sekarang ya, seni budaya dan prakarya. Itu singkatan dari SBDP, seni budaya dan prakarya. Apa saja yang kita pelajari pada SBDP kali ini? Ya, kita mempelajari tentang pola irama. Nah, pada tema-tema sebelumnya juga kita sudah mempelajari ya. Sekarang untuk mengingatkan kembali. Nah, pada pembelajaran kali ini ada lagu
lagunya itu Sepeda Baru. Kalian juga sudah menyanyikan, sudah bisa menyanyikan lagu Sepeda Baru. Bagus ya, bagus suaranya. Nanti bisa dipelajari lagi. Sepeda Baru, tapi bukan yang kring ada sepeda itu ya. Ini lain lagi sepeda baru ini. Lalu sekarang kita lanjutkan. Dalam lagu Sepeda Baru itu bisa dilihat ya di bukunya, dalam lagu Sepeda Baru itu ada tanda birama 4/4. Nah ini seperti ini, tanda birama 4/4. Artinya setiap birama terdapat 4 ketukan. Nah, satu birama itu terdapat 4 ketukan. Nanti dijumlahkan dalam satu birama itu terdapat 4 ketukan. Ketukan pertama, setiap birama diberi tekanan kuat. Nah, pada birama 4/4 ini, ketukan pertama itu diberi tekanan kuat. Lalu ketukan berikutnya itu diberi tekanan lemah. Gitu ya, untuk pola irama 4/4. Pola irama itu terus berulang. Nah, seperti itu ya, terus berulang dalam sebuah lagu, dan masih banyak lagi contoh lagu yang menggunakan pola irama 4/4 atau tanda birama 4/4. Lalu nilai nada. Pada tema sebelumnya juga kita telah mempelajari nilai nada. Nih, nada bernilai 1 ketuk. Nah, ditulis dengan angka saja. Contoh, nada sol ini. Nah, sol ini ditulis dengan angka saja. Ini nilainya 1 ketuk. Nanti kalian bisa melihat pada lagu sepeda itu berapa ketuk, yang mana 1 ketuk, 2 ketuk, 3 ketuk, atau setengah ketuk gitu ya. Kalau yang 1 ketuk ditulis dengan angka saja. Lalu nada bernilai 2 ketuk. Nah, ditulis dengan angka dan 1 titik setelah angka. Nah, 1 titik setelah angka. Tanda titik setelah angka berarti nada bertambah 1 ketuk. Contohnya, ini nada sol diikuti 1 titik. Nah, diikuti 1 titik. Berarti nada sol ini bernilai 2 ketuk. Sol ini 1 ketuk ditambah lagi 1 titik, berarti jadi total 2 ketuk. Itu ya untuk nada bernilai 2 ketuk. Kalau nada yang bernilai 3 ketuk, 3 ketuk ditulis dengan angka dan 2 titik setelah angka. Tadi 1 titik setelah angka, sekarang 2 titik setelah angka. 2 tanda titik setelah angka berarti nada bertambah 2 ketuk. Contoh, ini nada sol ini diikuti oleh 2 titik. Nah, arti sol ini 1 titik, lalu ada 2 titik, berarti ditambah 2 ketuk lagi. Berarti totalnya ada 3 ketuk. Itu ya anak-anak. Lalu nada bernilai setengah ketuk. Nah, ada yang setengah ketuk. Kayak gimana ya nada yang bernilai setengah ketuk itu? Nih, ditulis dengan angka di bawah garis. Nah, ini angka. Misalnya ini contohnya nada sol dan nada fa. Nada sol dan nada fa ini berada di bawah garis. Nah, keduanya ini berada di bawah garis. Berarti masing-masing bernilai setengah ketuk. Nada sol bernilai setengah ketuk, nada fa juga bernilai setengah ketuk karena semuanya berada di bawah garis. Itu ya. Itu untuk nilai nada. Pola irama dibandingkan, sekarang membandingkan pola irama. Pada tema sebelumnya juga sudah. Pola irama dapat dilihat dari setiap nilai nadanya. Berdasarkan pengelompokan nilai nada terdapat 2 jenis irama. Nah, kalau berdasarkan pengelompokannya itu ada 2 jenis irama. Yang pertama itu ada irama rata. Artinya kelompok nilai nada yang memiliki susunan nilai nada yang sama. Nah, misalnya dalam satu birama itu susunannya
setengah semua. Itu nanti nilainya rata dibandingkan. Lalu ada irama tidak rata. Ini artinya kelompok nilai nada yang memiliki susunan nilai nada yang berbeda. Beda nanti dia. Itu ya perbedaannya. Untuk pola irama dilihat dari nilai nadanya. Kemarin sudah semua, ada yang belum ya, ada yang belum mengirimkan video sepeda baru itu. Ada yang belum mengirimkan ya. Nanti kalau yang belum segera dikirimkan karena akan dimasukkan nilai. Nanti kalau ada tugas-tugas itu langsung dikerjakan. Kalau sudah selesai dikerjakan, difoto lalu dikirim agar tugasnya tidak menumpuk. Dalam satu subtema itu Pak Akib beri batasan waktu 1 minggu ya untuk mengumpulkan tugas. Untuk tematik loh ya. Untuk pembelajaran lainnya nanti sesuai dengan kebijakan dari gurunya masing-masing. Lalu sekarang tema 3 subtema 1 mata pelajarannya yang PJOK. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Ini PJOK ya. Apa saja yang kita pelajari pada pembelajaran PJOK ini? Nah, pembelajarannya adalah tentang kombinasi gerak, menangkap dan melempar bola. Nih, menangkap dan melempar bola. Misalnya seperti ini. Ini langkah-langkahnya. Langkah-langkah melakukan kombinasi gerak, menangkap dan melempar bola. Berdiri tegak dan pandangan ke arah datangnya bola. Misalnya bolanya datang dari depan ya, kita pandangan kita ke arah datangnya bola ke depan. Jangan malah noleh ke samping. Nanti tidak tertangkap bolanya, malah kena kepala kalian. Harus konsentrasi ke arah datangnya bola. Lalu langkah berikutnya, kedua tangan diluruskan ke arah datangnya bola. Nah, ini untuk siap untuk menangkap bola. Lalu tangkap bola menggunakan kedua tangan. Lalu tarik ke dekat badan, itu ya, tarik ke dekat badan. Setelah itu, tarik satu tangan yang memegang bola ke belakang. Nah, ini untuk melempar bolanya. Lalu ayunkan tangan ke depan dan lempar bola. Pandangan tertuju pada sasaran lemparan. Nah, yang sasaran lemparan. Posisi kaki saat melempar bola adalah satu kaki ditekuk ke depan, kaki lainnya diluruskan ke belakang, gitu ya. Itu untuk melempar bolanya. Lalu kombinasi gerak menangkap dan melempar bola dengan dua tangan. Ini contohnya. Ini bolanya bola yang lebih besar lagi. Tadi bola kasti misalnya, ini pakai bola kaki atau bola basket. Ini langkah-langkahnya. Kombinasi gerak menangkap dan melempar bola menggunakan dua tangan. Diawali dengan berdiri tegak dan pandangan tertuju pada bola. Pandangan tertuju pada bola ya. Dan nanti tidak terkena bola kalian. Saat menangkap bola, kedua tangan diluruskan ke arah datangnya bola. Saat bola datang, tangkap bola menggunakan dua tangan. Lalu tarik mendekat ke badan. Kemudian saat melempar bola, pegang bola menggunakan dua tangan. Dan lalu tarik ke belakang. Itu saat menangkap bola. Lalu saat melempar bolanya, tekuk satu kaki ke depan, kaki lainnya diluruskan ke belakang. Lihat sasaran lemparan. Lempar bola dengan mengayunkan kedua tangan ke depan lalu lepaskan bola. Itu ya cara-caranya untuk pembelajaran PJOK. Tuh, kombinasi gerak, menangkap dan melempar bola. Itu ya. Itulah pembelajaran tema 3 subtema 1 dari PPKN hingga PJOK.
Nah, kombinasi gerak menangkap dan melempar ini bisa kalian praktekkan di rumah bersama adik atau kakak atau orang tua kalian ya. Bisa nanti dipraktekkan. Seperti itu ya untuk pembelajaran tematik tema 3 subtema 1 kali ini ya. Nah, itu ya sudah untuk pembelajaran tematiknya. Oke anak-anak, untuk pembelajaran tematik. Sekarang Pak Oki mau cek, mau lihat siapa saja yang sudah hadir ini. Anastasia hadir ya. Dari tadi mute, unmute terus ini. Anastasia. Lalu ada Devon. Devon ada nggak? Ada ya, Devon ada. Braden. Ada ya, Braden. Catherine. Ini Catherine. Ada ya, Catherine. Nah, Cheverly. PP ada PP? Ada ini. PP Cheverly. Monica. Monica nggak ada ya. Clevita. Ada nggak Clevita ini? Mana Clevita? Ada ya? Oh ada ini Clevita. Dave? Mana Dave? Ada kayak tadi Dave. Oh iya ini Dave. Halo Dave. Gimana di Semarang Dave? Aman ya di Semarang ya? Lalu ada Edgarda. Ada ya Edgarda tadi. Luis, ada Luis. Ada ya Luis, tadi ada Luis. Gladiola yang nggak ada Gladiola. Lalu Gladiola tuh anak ini. ada Nadine. Anak Ada Nadine ini ada. Lalu Felicia. Kayaknya ada Felicia. Ada Felicia ya. Narendra. Gede Narendra ada. Ada ya, Gede Narendra. Lalu Ken, ada Ken. Ada ya. Jocelyn. Jocelyn tadi ada Jocelyn. Ya, ada ya. Jonathan ada nggak Nathan? Jonathan. Aku ada. Manuel nggak Jonathan satu. Manuel ada Manuel. Mavelyn ada ya. Lalu Melvi, Melvi ada tadi Melvi. Michael, ada Michael. Morin, mana Morin? Ada nggak Morin? Halo Morin. Ada yang Morin, ini Morin. Nathan, ada ini Nathanael Halim. Rio mana Rio? Tadi ada Rio, ini Rio. Sydney ada Sydney. Ada Sydney. Jojo. Ada ya. Ada Jojo. Vincello, tadi ada Vincello. Nah Vincello masih ada nggak ya? Oh tadi mengikuti keseluruhannya Vincello. Ada. William, ada William tadi. Oke lihat William. Nah ini William. Lalu Yuda ada Yuda. Oh nggak ada ya. Nah itu untuk pembelajaran tematik kali ini sudah ya. Nanti evaluasi itu akan dilaksanakan hari Kamis seperti biasa. Hari Kamis kalian belajar lagi. Lalu untuk bahasa Jawa pembelajarannya untuk hari ini bahasa Jawa kalian mempelajari kembali ulangan 1 dan ulangan 2-nya. Dibaca-baca lagi ya. Ulangan 1 dan ulangan 2. Rangkuman yang Pak Oki berikan dibaca. Minggu depan bahasa Jawanya Pak Oki berikan latihan soal
latihan soal untuk persiapan PTS. Nah, untuk hari ini kalian pelajari saja ulangan 1 dan ulangan 2-nya ya. Lalu untuk minggu depan Pak Oki kasih latihan soal untuk bahasa Jawa. Ngerti anak-anak? Ngerti. Mengerti semua ya? Untuk tugasnya ya. Lalu untuk tugas matematika segera dikerjakan dan dikumpulkan, dikirim. Ya, kenapa Nathan? Ya, Bang. Nomor 1 dan nomor 2 di matematika pakai cara. Ya, pakai cara yang nomor 1 dan nomor 2 tadi ya. Lalu yang nomor 4 dan nomor 5 itu jawab jadi. Nomor 3 enggak usah pakai apa. Nomor 3 langsung Pak saja. Oki yang nomor Pak Oki yang matematika itu cara gimana kok? Diganti. Ditanyakan apa Pak Oki? Gimana, Catherine? Aduh. Yang nomor 2 itu ditanyakan apa Pak Oki? Nomor 2. Sebentar, Oki lihat dulu. Bahkan kesatuan M dan CM. Nomor Berubah jadi M dan CM, Catherine. Itu kan udah ya, ada CM-nya. kesatuan M dan CM. Nah, berapa M, berapa CM Ini seperti udah itu ya, ada Catherine? CM-nya Pak Oki. Gimana? Ini semua udah ada CM-nya. Ya, itu kan misalnya 300. Misalnya ya, contoh Pak Oki kasih contoh yang nomor 2 ini. 120 CM. Nah, nanti dijadikan M dan CM. Diuraikan dulu. 100 CM ditambah 20 CM sama dengan 1M. 100 CM itu kan 1M ditambah 20 CM sama dengan 1M 20 CM. Nah, seperti itu. Ngerti ya, Catherine? Seperti yang pada penjelasan tadi. Ngerti ya? Ya. Nah, sip. Sudah ada yang tanya lagi mengenai tugasnya? M ditambah 20 CM sama dengan 1M 20 CM. Sudah mengerti ya tugasnya semua ya? Nah, sekarang ya sampai di sini pembelajaran kita untuk pembelajaran Zoom kali ini. Nanti kalian ikuti saja pembelajaran berikutnya. Jangan pernah bosan loh ya, walaupun belajar dari rumah ya. Berapa banget nak Pak? Ya, berdoa semoga corona ini cepat berlalu, kita bisa bertemu di sekolah. Amin. Nah, sekarang belum ngapa-ngapain. sekarang Pak Oki akhiri pembelajaran hari ini. Selamat pagi, berkah dalam anak-anak. Selamat berkah dalam hidup kita. Dadah. Bye bye. Dadah.